Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Katsani Silaban dengan NIM 210420008. Di sini saya akan menjelaskan teknik advokasi dan pengertian serta proses dari advokasi. Oke, untuk yang pertama kita masuk pada teknik komunikasi negosiasi. Nah, negosiasi itu adalah proses antara dua pihak untuk mendapatkan suatu keuntungan masing-masing secara pribadi dengan adanya pertentangan. Biasanya ini untuk mencapai tujuan atau kesepakatan serta solusi yang saling menguntungkan. Nah, teknik komunikasi itu yang negosiasi ini merupakan keterampilan dalam mengelola dan pengaruh percakapan serta interaksi antara pihak-pihak yang saling terlibat dalam percakapan. Dan next kita masuk pada teknik komunikasi negosiasi yang biasa digunakan. Yang pertama itu dengan adanya persiapan yang matang. Nah, biasanya ini mencakup pemahaman terhadap posisi dan kepentingan masing-masing pihak, serta menetapkan target dan batasan yang realistis. Selanjutnya itu mendengarkan aktif, yaitu dengan cara seksama terhadap apa yang disampaikan oleh pihak lain atau pihak lawan, itu membantu kita untuk memahami kebutuhan, kepentingan, dan motivasi mereka. Nah, ini akan membantu kita atau Anda menanggapi dengan tepat dan membangun hubungan yang baik dalam suatu proses komunikasi negosiasi tadi. Nah, komunikasi terbuka itu mengenai komunikasi yang jujur dan berkebutuhan yang sama, atau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dalam komunikasinya. Nah, ini biasanya itu kita pada pihak-pihak terlibat itu tidak ada yang berbohong, karena hal tersebut dapat merusak hubungan dan menciptakan yang namanya tidak kepercayaan dalam komunikasi. Selanjutnya itu mengajukan pertanyaan yang efektif. Biasanya itu pertanyaan baik itu akan membantu dalam memperoleh informasi tambahan, memahami sudut pandang lawan dalam negosiasi, dan membimbing percakapan ke arah yang diinginkan. Nah, biasanya pertanyaan terbuka itu dapat merangsang pihak lain untuk berbicara lebih banyak, sementara pertanyaan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Nah, selanjutnya, dalam sebuah negosiasi itu perlu kita menjaga yang namanya sebuah emosi, karena untuk kontrol emosi dalam negosiasi itu tidak dapat mengganggu proses negosiasi dan menghasilkan keputusan yang tidak rasional. Nah, biasanya praktek kesabaran, empati, dan pengendalian diri itu sangat dibutuhkan dalam penjaga emosi dalam teknik komunikasi yang berupa negosiasi. Nah, di dalam teknik negosiasi ini kita juga membutuhkan penjelasan mengenai nilai. Nah, biasanya tuh jelaskan bagaimana nilai dan manfaat dari tawaran yang kita berikan atau yang Anda ajukan, serta mengapa hal tersebut menjadi manfaat bagi kedua belah pihak, dan ini akan membantu meyakinkan pihak lain untuk menerima tawaran yang kita berikan. Selanjutnya itu kolaborasi. Nah, upayakan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak dengan cara kolaborasi, serta fokuslah pada pencarian solusi yang menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, bukan hanya memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Dan selanjutnya fleksibilitas. Nah, jadi fleksibel dalam respon perubahan itu akan mengatasi hambatan yang muncul selama negosiasi. Biasanya itu kan berpikir kreatif akan menemukan solusi alternatif jika perlu. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan kekuatan secara etis. Nah, jangan gunakan kekuatan atau intimidasi pihak lain dengan selama negosiasi. Nah, gunakan kekuatan Anda dengan etika dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari hubungan yang sedang dibangun. Selanjutnya itu menutup dengan jelas. Nah, setelah mencapai kesepakatan, pastikan kita bisa merumuskan dengan jelas dan meneguhkan komitmen dari kedua belah pihak. Hal ini akan mencegah yang namanya ambiguitas dan konflik yang akan terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh adanya proses komunikasi tadi. Selanjutnya kita masuk pada komunikasi diplomasi. Nah, ini adalah proses komunikasi antar negara atau dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan kesepakatan dan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Nah, teknik komunikasi ini diterima dan merupakan keterampilan yang mengelola hubungan antar negara atau antar pihak dengan cara mempromosikan dialog, kerjasama, serta penyelesaian damai, serta perbedaan-perbedaan yang muncul dalam sebuah teknik tadi. Nah, biasanya teknik yang digunakan itu kita harus memiliki yang namanya kemampuan diplomatik. Itu kemampuan untuk komunikasi yang tinggi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini termasuk kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tegas, dan diplomatis, serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara atau pihak yang diwakilinya dan kepentingan-kepentingan
Selanjutnya, kesabaran dan pengendalian diri dalam diplomasi itu sangat dipentingkan. Biasanya kesabaran itu untuk menangani situasi yang kompleks atau bisa dikatakan situasi yang sulit. Nah, biasanya seorang diplomat harus dapat menjaga pengendalian diri dan tidak terpancing oleh emosi dalam menghadapi suatu tekanan konflik. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kemampuan mendengarkan. Nah, dengan diplomat, kita harus mengerti atau memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama terhadap pandangan serta kekhawatiran dan kepentingan pihak lain merupakan bagian penting dari diplomasi. Nah, hal ini dapat membantu dalam memahami perspektif mereka dan mencari yang namanya solusi yang dapat diterima. Selanjutnya, dalam diplomat itu perlu ada yang namanya empati. Dengan memahami perspektif, nilai, kebudayaan, dan pihak lain untuk membangun hubungan yang baik dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tentunya kemampuan ini untuk merasakan dan memahami bagaimana keadaan kondisi dari pihak lain serta hal-hal yang penting dalam suatu diplomasi. Nah, selanjutnya kita mengenai dengan kreativitas. Dalam menghadapi tantangan dan hambatan diplomasi, seringkali kita memerlukan yang namanya pendekatan kreatif atau mencari solusi. Nah, biasanya diplomat itu perlu memiliki kemampuan berpikir di luar otak dan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya kita bermain dalam diplomatik, itu juga harus kita bermain diplomatik. Nah, biasanya diplomat itu harus pandai dalam memilih kata-kata dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Nah, biasanya mereka tuh bisa menjaga etika, sopan santun dalam berkomunikasi, serta menghindar dari penggunaan bahasa atau tindakan yang memicu yang namanya konflik tadi. Serta selanjutnya itu membangun hubungan dan jaringan. Biasanya diplomat itu perlu memiliki kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Nah, baik itu diplomat di negara lain, pejabat pemerintah, ataupun tokoh-tokoh dalam masyarakat. Nah, hubungan yang kuat itu akan membantu dan memfasilitasi dialog dalam mencapai yang namanya kesepakatan. Selanjutnya ada negosiasi. Nah, dalam diplomat itu perlu adanya sebuah negosiasi. Itu kemampuan untuk bernegosiasi dengan cerdas, fleksibel, dan penting dalam diplomasi. Nah, diplomat itu harus mengidentifikasikan kepentingan bersama, serta menemukan titik tengah dalam mencapai kesepakatan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya kita harus seorang diplomat itu harus pandai atau mampu memanajemen krisis. Biasanya diplomat itu harus berhadapan dengan situasi-situasi yang krisis yang mungkin timbul dan memiliki kemampuan untuk mengelola krisis secara tenang dan efektif. Nah, ini termasuk kepada kemampuan untuk ketenangan, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Selanjutnya itu bertindak sebagai warga negara. Biasanya diplomat itu harus memiliki pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan menjadi pembela dalam perdamaian, keadilan di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, mereka harus mampu bekerja sama kolaboratif dengan negara-negara lain untuk mencari solusi-solusi atau tantangan-tantangan yang kompleks dalam komunikasi diplomat tadi. Nah, selanjutnya kita komunikasi online. Biasanya teknik komunikasi online itu merujuk pada keterampilan yang perlu untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform-platform digital atau media sosial. Nah, dengan berkembangnya teknologi, komunikasi online itu akan menjadi sebuah penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk tujuan pribadi maupun tujuan secara profesional. Nah, biasanya teknik yang digunakan tuh kita harus mengklarifikasi dulu apa tujuan dari komunikasi. Pastikan kita dalam komunikasi itu kita menyampaikan pesan sesuai apa yang kita inginkan dan tujuannya itu bukan merusak tapi itu membangun hubungan. Nah, selanjutnya itu perlu memilih yang namanya saluran komunikasi yang tepat. Biasanya tuh kita menggunakan SMS, email, secara formal, atau berkomunikasi secara langsung atau voice conference. Memilih saluran yang tepat untuk memastikan pesan kita itu dapat diterima dengan baik atau tidaknya. Selanjutnya itu kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Nah, biasanya dalam komunikasi online, gunakan bahasa yang tepat, jelas, lugas, itu agar menghindari penggunaan singkatan atau bahasa informal untuk membingungkan pihak lain. Nah, selain itu pastikan pesan kita itu mudah dipahami tanpa ada yang namanya kebingungan. Selanjutnya gunakan emoji atau emoticon secara baik. Nah, itu dapat membantu menambah dimensi ekspresi atau emoji komunikasi dalam online. Namun gunakan dengan bijak ya, dengan sesuai konteks agar tidak salah memahami atau menginterpretasikan secara negatif tentunya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan secara aktif. Nah, biasanya dalam teknik komunikasi online ini kita perlu mendengarkan secara aktif berlaku dalam ini karena dengan kita memberikan perhatian lebih, kita akan dapat menangkap berita
informasi atau hal yang disampaikan itu dengan sesuai, dan kita memberikan feedback atau berbalik itu dengan hal yang ingin mungkin yang mereka ingin. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komunikasi advokasi, yang sini kita akan menjelaskan dulu pengertian advokasi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut John D. Marchetti dan Mayer Enzel, itu mereka mendefinisikan advokasi itu sebagai kebijakan atau sebagai upaya untuk diorganisir dan disistematis untuk mengubah kebijakan publik atau penentuan kebijakan dalam suatu masyarakat, institusi, atau kelompok. Selanjutnya, menurut The Advocate Institute, itu advokasi adalah proses yang sistematis dan terorganisir untuk bertujuan mempengaruhi membuat kebijakan dalam adopsi atau mengubah kebijakan tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan publik. Selanjutnya, menurut David L. Sales, advokasi adalah upaya sadar dan terorganisir untuk mempengaruhi sebuah kebijakan publik, referensi, program, atau proyek-proyek dengan cara diinginkan atau kelompok atau individu dari. Nah, selanjutnya proses dan model advokasi. Nah, advokasi itu upaya sistematis untuk mempengaruhi kebuatan atau proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah perubahan yang diinginkan dalam kebijakan publik. Tujuan dari advokasi itu dapat berfungsi mulai dari memperjuangkan hak individu atau kelompok serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga mempromosikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan. Nah, biasanya proses advokasi itu melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu serta mempengaruhi kebijakan. Nah, selama proses, advokat akan menggunakan berbagai strategi atau taktik untuk memperjuangkan isu atau masalah yang dianggap penting. Nah, ada beberapa model atau pendekatan umum dalam proses advokasi. Yang pertama itu model linear. Ini merupakan gambaran proses dari advokasi yang serangkaian langkah tujuan, dimulai dari identifikasi isu atau masalah, pengumpulan informasi, perumusan tujuan, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi. Nah, setiap tahap dianggap sebagai langkah untuk mencapai tujuan advokasi. Model ini biasanya memberikan struktur yang jelas dan teratur dalam proses advokasi. Nah, selanjutnya ada model siklus, itu menggambarkan proses suatu siklus yang terulang. Nah, setiap langkah dalam siklus tersebut memberikan peluang untuk belajar dan memperbaiki strategi advokasi. Selanjutnya ada model multi-level atau multi-tingkatan. Ini merupakan model yang mengakui kompleksitas proses advokasi dan mencakup berbagai tindakan serta pendekatan dalam mempengaruhi kebijakan. Biasanya pendekatan ini meliputi advokasi di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional, secara bersamaan atau bertahap. Selanjutnya, kita masuk pada model sistem ekologis. Ini menyoroti interaksi kompleks antara individu, kelompok, institusi, dan lingkungan dalam proses advokasi. Nah, model ini memahami bahwa perubahan dalam suatu sistem itu ekologi dapat mempengaruhi bagian lainnya, dan bahwa advokasi dapat memanfaatkan hubungan yang saling ketergantungan untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih besar. Selanjutnya, kita masuk pada model kolaboratif atau partisipat. Nah, biasanya model ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam sebuah proses advokasi, termasuk kelompok masyarakat, serta organisasi-organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta dan pemerintah. Nah, melalui kerjasama ini, advokat dapat memperkuat suara mereka dan meningkatkan legitimasi dari advokasi mereka. Nah, selanjutnya ada proses advokasi. Yang pertama, proses advokasi itu adalah dengan mengidentifikasikan masalah melalui analisis serta menganalisis konteks politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sekitar isu tersebut. Nah, analisis ini membantu advokat memahami akar penyebab dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, adanya strategi. Nah, setelah analisis dilakukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi dari advokasi. Biasanya, strategi advokasi ini melibatkan penentuan serta tujuan spesifik yang ingin dicapai serta mengembangkan rencana tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini termasuk pada pilihan metode pesan, target, audiens, dan sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses advokasi. Selanjutnya itu dengan mobilisasi. Nah, tahap mobilisasi ini melibatkan upaya untuk mobilisasi dukungan dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan sama atau sejalan dengan tujuan advokasi. Nah, ini bisa meliputi pendidikan masyarakat, pembentukan koalisi atau jaringan, serta perekrutan sukarelawan atau anggota yang bersedia untuk melibatkan dalam aksi advokasi tersebut. Nah,
Selanjutnya itu kita masuk pada aksi ya. Kalau aksi itu adalah pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini bisa mencakup berbagai kegiatan seperti penyusunan petisi, mengirim surat kepada kebijakan, melakukan dan pemerintah, organisir demonstrasi, dan mengadakan kampanye publik. Nah, tujuan dari tahap ini untuk mengaruhi kebijakan itu atau pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan yang mereka ingin. Selanjutnya evaluasi. Nah, itu lebih kepada penanganan pelaksanaan aksi advokasi. Penting untuk melakukan evaluasi itu karena kita harus memahami dulu bagaimana efektivitasnya. Nah, evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian advokasi, efisiensi dan penggunaan sumber daya, serta respon dari pembuat kebijakan serta masyarakat. Nah, serta pelajaran pada petik untuk mengatur strategi advokasi di masa mendatang. Selanjutnya, kita masuk pada kesinambungan. Jadi dalam sebuah advokasi itu ada proses yang namanya kesinambungan. Nah, tahap terakhir ini adalah tahap di mana advokat itu bekerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dicapai itu berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka yang panjang. Nah, ini bisa meliputi langkah-langkah seperti memantau implementasi kebijakan yang baru diadopsi atau memperkuat jaringan koalisi atau mengidentifikasikan isu-isu yang emang perlu diadvokasikan. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya mengenai teknik komunikasi, baik negosiasi, diplomat, online maupun dari mengenai teknik advokasi atau proses-proses dari advokasi. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.